Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-109. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan puluhan siswa Akademi Penjaga marah ketika mengetahui Deng Tianyuan meninggalkan mereka di medan pertempuran dan membawa seluruh hasil penambangan kristal yang telah mereka kumpulkan. Mereka sadar bahwa Deng Tianyuan hanya ingin menyerahkan semua kristal itu kepada Pang Yuyang demi mencari keuntungan pribadi. Karena takut tidak mendapatkan apapun dan khawatir dibunuh oleh murid sekte angin ilahi, para siswa memohon mengikuti Ye Yunfei demi keselamatan. Ye Yunfei akhirnya menerima mereka karena menghormati Dekan Shangguan. Bersama Wenzi, mereka menjelajah dunia tambang kristal, menemukan banyak urat kristal dan tanaman obat berharga. Suatu hari kelompok keluarga Feng Yun datang menyergap, namun Ye Yunfei dengan mudah membunuh banyak kultivator alam pendirian fondasi. Hanya Feng Yun Changfeng yang tersisa dan dipaksa menunjukkan lokasi urat kristal besar di sebuah lembah. Hu Miao juga muncul di samping Ye Yunfei dan memohon untuk ikut keluar. Ye Yunfei mengangguk setuju. Hu Miao dahulu adalah iblis yang sangat kuat dengan pengalaman luas. Sebagai rubah surgawi kuno, kekuatan jiwanya sangat tinggi dan ia sangat mahir dalam teknik ilusi, sehingga di lingkungan berbahaya seperti ini ia masih mampu melindungi dirinya sendiri. Ye Yunfei, Huang Shang, dan Hu Miao kemudian bergerak menuju istana yang terletak tepat di tengah dunia bawah tanah itu. Ketika mereka semakin mendekat, sebuah pemandangan yang aneh mulai terlihat dengan jelas. Di sekitar istana itu terdapat 9 sungai hitam pekat yang berkelok-kelok. Aliran air hitam tersebut tampak seperti 9 naga hitam yang mengalir perlahan menuju istana dari 9 arah yang berbeda. Sungai-sungai hitam itu terlihat sangat menyeramkan. Airnya hitam seperti tinta dan memancarkan kilau yang jahat, seolah-olah dapat menelan jiwa siapapun yang mendekatinya. Hu Miao menatap 9 sungai tersebut dengan penuh keheranan. Ia menyadari bahwa sungai-sungai itu tampaknya telah diatur dengan sengaja. Ye Yunfei kemudian menjelaskan bahwa susunan tersebut dikenal sebagai formasi 9 naga melengkung di atas dunia bawah mutiara. 9 sungai hitam itu disebut sungai sunyi. Sungai-sungai tersebut dirancang khusus untuk mengumpulkan energi yin dari wilayah sekitarnya dan menyalurkannya ke dalam istana. Karena itulah energi yin di dalam istana itu pasti sangat kuat. Hu Miao merasa sangat penasaran karena ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang formasi tersebut. Ye Yunfei kemudian mengingatkan Hu Miao bahwa ketika mereka masuk nanti mereka harus sangat berhati-hati. Mereka harus melindungi jiwa mereka dengan baik agar tidak dirusak oleh energi yin yang sangat kuat di dalam istana. Jika tidak berhati-hati, seseorang dapat kehilangan kesadaran diri dan berubah menjadi makhluk seperti hantu. Setelah itu Ye Yunfei memberitahu Huang Shang bahwa ia tidak perlu merasa takut. Energi yin yang memenuhi istana justru sangat bermanfaat baginya. Jika Huang Shang berlatih di dalam istana tersebut, ia bisa memperoleh manfaat yang sangat besar dan mungkin bahkan mencapai terobosan dalam kultivasinya. Huang Shang mengangguk karena ia memang merasakan daya tarik kuat dari istana itu. Ye Yunfei kemudian memimpin mereka berdua untuk memasuki istana. Dengan hati-hati mereka melewati 9 sungai sunyi yang mengelilingi bangunan tersebut. Pada saat yang sama, dunia bawah tanah yang sebelumnya sunyi mulai dipenuhi keributan. Ribuan ahli bela diri manusia yang sebelumnya berada di luar telah menyelesaikan penambangan urat kristal besar dan kini memasuki lorong bawah tanah. Begitu memasuki dunia bawah tanah, mereka segera bertemu dengan berbagai makhluk gaib seperti kelelawar hantu, gagak hantu, dan tentara hantu. Pertempuran pun langsung terjadi. Suasana dunia bawah tanah yang sebelumnya sunyi berubah menjadi kacau. Para praktisi bela diri itu berteriak karena merasa tempat ini sangat menyeramkan. Sebagian dari mereka mulai menjelajah berbagai sudut dengan harapan menemukan harta karun yang tersembunyi. Sementara itu Ye Yunfei, Hu Miao, dan Huang Shang sudah berada di dalam istana. Di dalam bangunan tersebut energi yin begitu pekat hingga tampak seperti air hitam yang mengalir perlahan. Seluruh ruangan dipenuhi suasana dingin dan suram. Di tengah istana berdiri sebuah platform tinggi yang berbentuk seperti piramida. Di bagian paling atas platform itu terdapat sebuah peti mati batu raksasa. Ye Yunfei memandang peti mati batu itu dengan tenang dan menyadari bahwa mereka akhirnya telah bertemu dengan penguasa dunia bawah tanah ini. Hu Miao segera menanyakan apakah seluruh dunia bawah tanah ini memang diciptakan oleh pemilik peti mati tersebut. Ye Yunfei menjelaskan bahwa pemilik peti mati itu kemungkinan besar adalah seorang ahli dari ras iblis kuno. Sebelum kematiannya,
Ia sengaja membangun formasi 9 naga melengkung di dunia bawah tanah ini untuk memelihara tubuh iblisnya dengan energi yin yang terus mengalir. Tujuannya adalah agar suatu hari ia dapat bangkit kembali dari kematian. Namun Ye Yunfei mencibir dingin. Menurutnya, karena ia telah menemukan tempat ini secara kebetulan, maka kebangkitan iblis tersebut tidak boleh terjadi. Ras iblis kuno adalah musuh benua Tianxuan. Jika seorang ahli iblis kuno berhasil bangkit kembali, ia pasti akan menimbulkan bencana besar. Tiba-tiba sebuah tawa melengking terdengar dari dalam peti mati batu. Tawa itu penuh kegilaan dan terdengar sangat menyeramkan. Suara itu mengungkapkan bahwa kedatangan banyak orang hari ini justru menjadi kesempatan sempurna baginya untuk bangkit kembali. Pada saat yang sama, di seluruh dunia bawah tanah muncul lebih banyak kelelawar hantu, gagak hantu, dan tentara hantu. Makhluk-makhluk itu segera menyerang ribuan ahli bela diri manusia yang baru saja memasuki tempat tersebut. Banyak praktisi dengan kekuatan rendah langsung terbunuh. Para ahli alam kondensasi hampir tidak mampu melawan makhluk-makhluk gaib tersebut. Dalam waktu singkat jeritan kesakitan memenuhi dunia bawah tanah. Di dalam istana tempat Ye Yunfei berada, kawanan gagak hantu tiba-tiba muncul dalam jumlah besar. Mereka terbang seperti awan hitam dan menyerbu langsung ke arah Ye Yunfei dan teman-temannya. Setiap gagak hantu memiliki kekuatan setara tahap awal atau menengah alam pendirian fondasi. Ye Yunfei segera memberitahu Huangxiang agar tidak khawatir tentang dirinya dan Hu Miao. Ia menyuruh Huangxiang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap energi yin sebanyak mungkin. Sebagai kultivator hantu, makhluk-makhluk gaib itu tidak akan menyerangnya kecuali ia memprovokasi mereka. Huangxiang segera menemukan sudut di dalam istana dan mulai berlatih sambil menyerap energi yin yang melimpah. Sementara itu, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan melepaskan pedang void serta 5 pedang spiritual sekaligus. Pedang-pedang itu segera bertarung melawan kawanan gagak hantu. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengaktifkan pedang jiwa surgawi untuk menyerang mereka tanpa henti. Kecepatan pedang jiwa surgawi sangat luar biasa. Kemanapun kehendak Ye Yunfei mengarah, pedang itu dapat tiba dalam sekejap. Meskipun jumlah gagak hantu sangat banyak, mereka tetap bukan tandingan Ye Yunfei. Hu Miao juga melepaskan aura iblisnya. Dalam jarak beberapa kaki dari tubuhnya, gagak hantu tidak berani mendekat. Namun situasi di luar istana jauh lebih buruk. Para ahli bela diri manusia tidak memiliki kekuatan seperti Ye Yunfei dan Hu Miao. Di bawah serangan kelelawar hantu, gagak hantu, dan tentara hantu, semakin banyak manusia yang tewas. Terutama para praktisi alam kondensasi yang lemah. Mereka hampir selalu terbunuh hanya dalam satu pertempuran singkat. Jeritan kesakitan terus bergema di dunia bawah tanah. Dalam waktu singkat jumlah manusia yang tewas telah melebihi 1.000 orang. Mayat-mayat berserakan di mana-mana dan darah memenuhi tanah. Di dalam istana, Ye Yunfei memandang platform tinggi berbentuk piramida itu dengan penuh perhatian. Ia merasakan sesuatu dari dalam struktur tersebut. Menurutnya kemungkinan besar terdapat banyak batu jiwa yang terkubur di dalam platform itu. Batu jiwa adalah material yang mengandung esensi jiwa dalam jumlah besar dan sering digunakan untuk memelihara jiwa yang tersisa. Ye Yunfei memahami bahwa ahli iblis kuno yang berada di dalam peti mati itu pasti tidak hanya memelihara tubuh iblisnya dengan energi yin, tetapi juga menyiapkan cara untuk memelihara jiwanya. Batu jiwa merupakan material yang sangat cocok untuk tujuan tersebut. Ia sudah merasakan aura batu jiwa yang berasal dari bagian bawah platform itu. Ye Yunfei kemudian memutuskan bahwa karena ia sudah menemukan tempat ini, ia tidak akan bersikap sopan. Ia langsung mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan menghilang dari tempatnya. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di sisi platform tinggi tersebut. Tanpa ragu Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dan menghantam bagian bawah platform dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan fisiknya mencapai 5 juta jin. Ketika digabungkan dengan 10 untaian energi mendalam yang berat, kekuatan totalnya mendekati 9 juta jin. Serangan dahsyat itu menghantam dasar platform dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap struktur platform mulai runtuh. Seperti yang telah diperkirakan Ye Yunfei, dari dalam platform yang runtuh itu mengalir keluar sejumlah besar batu jiwa. Jumlah batu jiwa yang muncul begitu banyak hingga membuat mata Ye Yunfei berbinar dan napasnya menjadi berat. Ia menyadari bahwa kali ini panennya benar-benar luar biasa. Tanpa ragu Ye Yunfei segera mulai mengumpulkan batu jiwa tersebut dengan kecepatan tinggi. Ia juga memanggil Hu Miao untuk membantunya. Hu Miao segera datang dan membantu mengumpulkan batu jiwa yang bertebaran. Namun pada saat itu sebuah raungan marah terdengar dari peti mati batu yang melayang di udara setelah platform runtuh.
Suara itu penuh kemarahan karena Ye Yunfei telah berani mengambil benda-benda miliknya. Dengan raungan yang mengguncang seluruh istana itu, tutup peti mati batu tiba-tiba terbuka karena kekuatan yang sangat dahsyat dan terlempar jauh ke udara. Dari dalam peti mati tersebut langsung menyembur aura iblis yang menakutkan dan pekat. Aura itu seperti kabut gelap yang berputar liar di seluruh ruangan, membawa tekanan mengerikan yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Tidak lama kemudian sesosok makhluk raksasa perlahan berdiri dari dalam peti mati batu tersebut. Tingginya sekitar 3 meter. Di punggungnya terbentang sepasang sayap besar. Di kepalanya terdapat sepasang tanduk melengkung yang tajam. Seluruh tubuhnya dipenuhi otot dan tendon yang saling berpilin seperti naga. Kulitnya dihiasi banyak rune menyeramkan yang terus memancarkan cahaya gelap. Makhluk itu adalah anggota ras iblis kuno. Ye Yunfei langsung menyadari bahwa iblis kuno ini jauh lebih kuat dibandingkan 10 mayat iblis kuno yang pernah ia peroleh di medan perang kuno wilayah timur. Energi iblis yang keluar dari tubuh makhluk itu terus bergolak, meraung dan melolong liar seperti badai yang tidak terkendali. Tekanan iblis yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh istana hingga ruang di dalamnya seolah-olah runtuh di bawah tekanan tersebut. Ye Yunfei menatap iblis kuno itu dan segera memahami bahwa makhluk ini pasti seorang master di antara ras iblis kuno. Bahkan sebagai mayat saja kekuatannya sudah sangat mengerikan. Jika benar-benar berhasil bangkit kembali, kekuatan yang dimilikinya pasti akan menjadi jauh lebih menakutkan. Tiba-tiba iblis kuno itu membuka mulutnya lebar-lebar lalu menarik napas dengan sangat kuat. Dalam sekejap seluruh mayat dan darah para prajurit manusia yang tewas di dunia bawah tanah ini mulai terangkat ke udara. Ribuan mayat menggantung di langit seperti bayangan yang menyeramkan. Tidak lama kemudian aliran esensi daging dan darah mulai diekstraksi dari mayat-mayat tersebut. Esensi itu berubah menjadi arus darah yang mengalir deras menuju istana dan akhirnya tersedot langsung ke dalam mulut iblis kuno tersebut. Esensi daging dan darah dari ribuan praktisi bela diri manusia mengalir seperti sungai besar tanpa henti. Darah itu seperti sungai Yangtze yang deras, terus masuk ke mulut iblis kuno tersebut. Pada saat yang sama di seluruh dunia bawah tanah, kelelawar hantu, gagak hantu, dan tentara hantu semakin menggila. Makhluk-makhluk itu melanjutkan serangan brutal mereka terhadap para prajurit manusia yang masih hidup. Para ahli alam pendirian fondasi masih bisa bertahan dengan susah payah menghadapi serangan makhluk-makhluk tersebut. Namun para praktisi di alam kondensasi hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Banyak dari mereka terbunuh dalam waktu yang sangat singkat. Kengerian menyelimuti seluruh dunia bawah tanah. Banyak ahli bela diri yang masih hidup langsung diliputi rasa takut yang mendalam. Mereka berteriak bahwa tempat ini sangat mengerikan dan segera berusaha melarikan diri. Bahkan para ahli alam pendirian fondasi pun tidak berani tinggal lebih lama dan berusaha keluar dengan putus asa. Melihat situasi itu, Ye Yunfei segera memahami apa yang sedang terjadi. Ras iblis kuno tersebut sedang menyerap esensi darah dan daging para pendekar manusia untuk mempersiapkan kebangkitannya kembali. Ye Yunfei juga segera menyadari sesuatu yang lain. Urat kristal besar yang berada di luar kemungkinan besar juga merupakan bagian dari rencana iblis kuno ini. Ia sengaja menciptakan umpan untuk menarik banyak praktisi bela diri manusia datang ke tempat ini. Dengan begitu ia bisa memperoleh cukup esensi daging dan darah untuk membangkitkan dirinya kembali. Bahkan kemungkinan besar terbukanya dunia tambang kristal ini secara tiba-tiba juga merupakan bagian dari rencana yang telah disusun oleh ahli iblis kuno tersebut sebelum kematiannya. Setelah memahami semuanya, Ye Yunfei tidak bisa tidak mengakui bahwa metode yang digunakan iblis kuno ini memang sangat cerdik. Sementara itu, Ye Yunfei dan Hu Miao telah berhasil mengumpulkan seluruh batu jiwa dari dalam platform yang runtuh. Namun Ye Yunfei segera menyadari bahwa ia harus menghentikan kebangkitan iblis kuno tersebut. Jika makhluk ini benar-benar hidup kembali, ia pasti akan menjadi bencana besar bagi seluruh benua Tianxuan. Ye Yunfei menatap iblis kuno yang sedang berdiri di udara sambil menyerap aliran darah dari ribuan mayat manusia. Di dalam hatinya muncul tekad untuk menghentikan kebangkitan makhluk tersebut. Dalam sekejap Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan tubuhnya menghilang ke dalam ruang. Pada saat berikutnya ia sudah muncul kembali tepat di belakang iblis kuno tersebut. Namun begitu ia mendekat, tekanan iblis yang sangat mengerikan langsung muncul dan menekan tubuhnya. Tekanan itu begitu kuat hingga udara di sekitarnya bergetar. Tanpa ragu Ye Yunfei mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya. Semua kekuatan itu ia kumpulkan ke dalam kedua tinjunya lalu menghantamkannya ke arah tubuh iblis kuno tersebut. 10 gumpalan energi kuning pekat muncul di kedua kepalan tangannya. Pada saat yang sama 5 gerakan pertama dari jurus pembunuh Dewa Iblis sejati dilepaskan secara bersamaan. Tidak hanya itu, Ye Yunfei juga melepaskan roda totem 9 istana.
9 binatang suci muncul sekaligus di belakangnya dan memancarkan tekanan yang luar biasa untuk melawan tekanan iblis dari ras iblis kuno tersebut. Iblis kuno itu mengeluarkan raungan dahsyat. Aura iblis yang sangat jahat melonjak keluar seperti guntur yang meledak. Tekanan iblis yang mengerikan langsung menghantam Ye Yunfei dengan kekuatan penuh. Tubuh Ye Yunfei langsung terpental dan terlempar ke udara. Energi iblis jahat itu mencoba merasuki tubuhnya dan mengikis dagingnya. Namun Ye Yunfei telah mengolah tubuh Kaisar Azur dari kayu sehingga tubuh fisiknya memiliki vitalitas yang sangat kuat. Tubuhnya bergetar dan langsung mengusir semua energi iblis yang mencoba menyerang dirinya. Iblis kuno itu kemudian mengeluarkan raungan marah. Ia menyatakan bahwa setelah ia benar-benar bangkit kembali, orang pertama yang akan dibunuhnya adalah Ye Yunfei. Ye Yunfei segera menyadari bahwa iblis kuno tersebut sebenarnya belum sepenuhnya hidup kembali. Karena itu menyerang wujud rohnya merupakan cara yang paling efektif. Segera Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi. Pedang kecil itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan langsung menembus lautan jiwa iblis kuno tersebut. Di dalam lautan jiwa itu memang terdapat sisa jiwa dari iblis kuno tersebut. Jiwa itu masih sangat kuat dan mempertahankan sekitar 60 hingga 70% kekuatan puncaknya. Pedang jiwa surgawi langsung menghantam jiwa tersebut dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga melepaskan teknik naluri iblis. Sesosok iblis yang terbentuk dari kekuatan jiwa muncul di dalam lautan jiwa iblis kuno dan menerkam sisa jiwa tersebut. Sementara itu, Ye Yunfei kembali mengayunkan tinjunya dan menyerang tubuh iblis kuno itu. Kekuatan hampir 9 juta jin membuat ruang di sekitar mereka bergetar hebat dan seluruh istana seolah diguncang gempa. 9 binatang suci terus melayang di belakang Ye Yunfei untuk menahan tekanan iblis yang sangat kuat. Iblis kuno itu menjadi sangat marah. Ia mengeluarkan raungan keras dan menyatakan bahwa ia akan membunuh Ye Yunfei terlebih dahulu. Kemudian sisa jiwa iblis kuno itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi energi iblis yang sangat kuat. Energi tersebut melonjak liar seperti naga yang mengamuk dan memancarkan kekuatan yang sangat jahat. Makhluk itu menghentikan proses kebangkitannya untuk sementara dan memusatkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Ye Yunfei. Serangan iblis itu menghantam Ye Yunfei dengan keras hingga tubuhnya terpental ke belakang. Darah di dalam tubuhnya bergejolak dan hampir membuatnya memuntahkan darah. Namun tubuh kayu Kaisar Azur segera bekerja dan memperbaiki semua luka di tubuhnya dalam sekejap. Pada saat berikutnya sisa jiwa iblis kuno berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menyerbu lautan jiwa Ye Yunfei. Ia berniat menghancurkan jiwa Ye Yunfei dari dalam. Sisa jiwa itu menerkam tubuh jiwa Ye Yunfei dengan ganas. Namun pedang jiwa surgawi segera muncul dan menyerang jiwa tersebut. Sosok iblis dari teknik naluri iblis juga muncul dan ikut menyerang. Di dalam lautan jiwa Ye Yunfei juga muncul sisa jiwa Kaisar Langit yang menekan jiwa iblis kuno tersebut dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Melihat kekuatan jiwa yang begitu dahsyat, sisa jiwa iblis kuno itu langsung diliputi ketakutan yang mendalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan jiwa manusia ini akan begitu menakutkan. Tekanan yang datang dari sisa jiwa Kaisar Langit membuatnya merasakan ancaman besar dari kedalaman jiwanya. Dalam kepanikan, ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya siapa sebenarnya manusia di hadapannya ini dan mengapa ia memiliki kekuatan jiwa yang begitu mengerikan. Pada kenyataannya, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, ia sebenarnya bukanlah tandingan bagi ahli ras iblis kuno tersebut. Baik pedang jiwa surgawi maupun teknik satu pikiran pencipta iblis yang ia gunakan tidak mampu benar-benar melukai makhluk iblis kuno itu. Hal yang sebenarnya membuat iblis kuno tersebut waspada bukanlah serangan Ye Yunfei, melainkan sisa jiwa Kaisar Langit yang tersembunyi di dalam lautan jiwa Ye Yunfei. Harus diketahui bahwa Kaisar Langit adalah sosok yang berada di puncak tertinggi dunia seni bela diri. Bahkan hanya secuil sisa jiwa dari seorang Kaisar Langit sudah cukup untuk membuat iblis dan monster yang tak terhitung jumlahnya merasa takut. Karena itulah, untuk sesaat ahli ras iblis kuno tersebut menjadi sangat waspada terhadap Ye Yunfei. Di dalam lautan jiwa Ye Yunfei, sisa jiwa iblis kuno itu akhirnya memilih mundur. Ia meninggalkan lautan jiwa Ye Yunfei sambil melontarkan ancaman yang penuh kemarahan. Ia menyatakan bahwa manusia muda itu telah berani memprovokasinya, dan ia pasti akan mengingat kejadian ini. Ia bersumpah bahwa setelah benar-benar bangkit dan kembali ke puncak kekuatannya, ia tidak akan membiarkan Ye Yunfei hidup. Setelah mengucapkan ancaman tersebut, sisa jiwa iblis kuno itu kembali ke kepala tubuh iblisnya. Pada saat berikutnya, sejumlah besar kelelawar hantu, gagak hantu, dan prajurit hantu langsung menyerbu ke dalam istana. Makhluk-makhluk gaib itu bergerak seperti gelombang hitam yang ganas, langsung menyerang Ye Yunfei dan Hu Miao. Jumlah hantu yang datang terlalu banyak.
Dalam waktu singkat seluruh istana dipenuhi oleh mereka. Menghadapi serangan tersebut, Ye Yunfei segera melepaskan roda totem 9 istana. 9 binatang suci muncul dan melayang di sekitar tubuhnya, membentuk pertahanan untuk menahan gelombang serangan hantu. Kemudian Ye Yunfei menjentikan jarinya. Api bumi langsung melesat keluar dari ujung jarinya dan dalam sekejap berubah menjadi lautan api merah yang mengelilingi dirinya dan Humiao. Api itu langsung melahap banyak hantu yang mendekat. Kelelawar hantu, gagak hantu, dan prajurit hantu yang terkena api segera terbakar dan mengeluarkan jeritan tajam yang menyakitkan. Api bumi adalah api surgawi dengan atribut yang sangat kuat. Api seperti ini sangat efektif untuk menghadapi makhluk-makhluk hantu yang dipenuhi energi yin. Sementara itu di udara, mayat iblis kuno itu kembali membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas yang sangat kuat. Sejumlah besar aliran darah dan esensi daging kembali berkumpul dari segala arah dan mengalir menuju istana, lalu tersedot masuk ke dalam mulut iblis kuno tersebut. Sebelumnya, untuk menghadapi Ye Yunfei, iblis kuno itu sempat menghentikan proses penyerapannya. Namun kini ia kembali melanjutkan kebangkitannya. Jelas bahwa selama ia mampu mengonsumsi cukup esensi daging dan darah, ia akan benar-benar hidup kembali. Ketika Ye Yunfei melihat aliran darah dan esensi daging yang mengalir deras menuju mulut iblis kuno itu seperti sungai Yangtze, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ia mulai bertanya-tanya apakah Tao Tie yang berada dalam roda totem 9 istana mampu menyerap esensi tersebut. Roda totem 9 istana merupakan teknik yang menumbuhkan 9 totem binatang suci sekaligus. Kesembilan binatang suci itu adalah naga azur, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam, kunpeng, rawa petir, Tao Tie, cahaya lilin, dan bayangan. Di antara mereka, Tao Tie dikenal sebagai binatang buas ilahi yang sangat ganas dengan kemampuan melahap segala sesuatu. Ia bahkan dijuluki sebagai binatang yang mampu melahap langit. Dengan satu pikiran dari Ye Yunfei, seekor makhluk buas yang menakutkan tiba-tiba muncul dari roda totem 9 istana. Tao Tie membuka mulutnya yang besar dan merah darah, lalu menghirup udara dengan sangat kuat. Seketika itu juga sebuah daya hisap yang sangat mengerikan terpancar dari mulutnya. Aliran esensi daging dan darah yang sebelumnya mengalir menuju mulut iblis kuno tiba-tiba berubah arah dan langsung tersedot ke dalam mulut Tao Tie. Melihat pemandangan itu, Ye Yunfei merasa terkejut sekaligus sangat gembira. Ia tidak menyangka kemampuan melahap Tao Tie benar-benar sekuat ini. Teknik roda totem 9 istana sendiri merupakan teknik yang ia peroleh secara kebetulan di reruntuhan kuno pada kehidupan sebelumnya. Pada kehidupan sebelumnya Ye Yunfei tidak pernah benar-benar mempraktikannya. Oleh karena itu ini adalah pertama kalinya ia mengembangkan teknik tersebut secara penuh. Banyak kemampuan luar biasa dari teknik ini baru ia temukan sekarang. Di udara iblis kuno itu langsung mengeluarkan raungan yang sangat marah. Ia menyadari bahwa rencana kebangkitannya sedang dirusak oleh Ye Yunfei. Raungan kemarahan itu mengguncang seluruh dunia bawah tanah. Namun Ye Yunfei tidak berniat terus bertarung di dalam istana. Ia segera memutuskan untuk keluar. Selama ia bisa mencegah iblis kuno itu memperoleh esensi daging dan darah, maka proses kebangkitan iblis tersebut dapat dihentikan. Karena sebagian besar mayat para pendekar manusia berada di luar istana, Ye Yunfei berniat keluar untuk menghancurkan sumber esensi tersebut. Humiao mengangguk setuju. Ye Yunfei segera meraih Humiao, mengaktifkan jubah bayangan surgawi, lalu menghilang dari istana dalam sekejap. Bahkan ahli iblis kuno itu tidak mampu menghentikannya pergi. Pada saat berikutnya Ye Yunfei telah muncul di luar istana. Di dunia bawah tanah itu tergeletak ribuan mayat praktisi bela diri manusia. Sebagian dari mereka telah kehilangan seluruh darah dan esensi dagingnya hingga berubah menjadi abu. Namun masih ada sekitar setengah dari mayat tersebut yang belum sepenuhnya diserap, tubuh mereka masih berlumuran darah. Ye Yunfei segera melambaikan tangannya dan menyedot semua mayat itu hingga menumpuk di depannya. Di belakang Ye Yunfei, Tao Tie membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menyerap esensi daging dan darah dari mayat-mayat tersebut. Dalam waktu singkat tubuh mayat-mayat itu mulai mengerut dan mengering. Sementara itu aura yang terpancar dari Tao Tie justru menjadi semakin kuat. Melihat hal ini Ye Yunfei merasa sangat senang. Ia akhirnya menemukan cara untuk mengembangkan kekuatan Tao Tie. Dengan melahap esensi daging dan darah makhluk hidup, binatang buas rakus ini dapat menjadi semakin kuat. Di antara 9 binatang suci dari roda totem 9 istana, naga azur saat ini adalah yang paling kuat. 8 binatang suci lainnya masih jauh lebih lemah. Kini Ye Yunfei akhirnya menemukan metode untuk memperkuat Tao Tie. Dari dalam istana terdengar raungan kemarahan iblis kuno yang menggema di seluruh dunia bawah tanah.
Makhluk itu jelas telah kehilangan kendali. Pada saat itu Huang Xiang juga keluar dari istana. Sebagai kultivator hantu, ia mampu menyatu dengan berbagai objek di sekitarnya sehingga makhluk-makhluk gaib di dalam istana tidak dapat menyakitinya. Tiba-tiba seluruh dunia bawah tanah mulai bergetar hebat. Getaran itu semakin kuat hingga tanah dan bangunan mulai runtuh. Istana-istana yang berada di dunia bawah tanah itu runtuh satu demi satu, mengangkat awan debu yang tebal. Batu-batu besar dan tanah jatuh dari langit-langit dunia bawah tanah seperti hujan deras, seolah seluruh tempat ini akan terkubur. Hu Miao segera menyadari bahwa iblis kuno tersebut tampaknya berniat menghancurkan seluruh dunia bawah tanah ini. Ye Yunfei mengangguk dan memutuskan bahwa mereka harus segera keluar dari tempat ini. Ia tahu bahwa meskipun ia mampu menghentikan kebangkitan iblis kuno untuk sementara waktu, kekuatan mereka masih belum cukup untuk benar-benar menghancurkan makhluk itu. Tetap berada di sini tidak akan memberikan manfaat apapun. Namun sebelum pergi, Ye Yunfei masih memiliki satu rencana. Ia memutuskan untuk mengambil sejumlah mayat iblis kuno yang tersimpan di dalam istana-istana tersebut. Setiap istana di dunia bawah tanah ini menyimpan banyak peti mati batu yang berisi mayat iblis kuno. Dengan segera Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi. Kecepatannya meningkat 10 kali lipat dan ia langsung menyerbu masuk ke salah satu istana yang hampir runtuh. Dengan satu lambaian tangan, ia memindahkan peti mati batu ke dalam menara ilusi. Makhluk-makhluk gaib seperti kelelawar hantu, gagak hantu, dan prajurit hantu segera muncul dalam jumlah besar untuk mencoba menghentikannya. Namun kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat. Dalam sekejap ia telah menghilang dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian ia muncul di istana lain yang juga sedang runtuh dan kembali memindahkan sejumlah peti mati batu ke dalam menara hantu. Dengan bantuan percepatan 10 kali lipat dari jubah bayangan surgawi, gerakan Ye Yunfei menjadi sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 detik ia telah menembus 4 atau 5 istana dan mengumpulkan banyak peti mati batu. Dari istana pusat terdengar raungan iblis kuno yang penuh kebencian. Makhluk itu bersumpah akan mengingat Ye Yunfei dan suatu hari nanti akan membalas dendam. Sementara itu dunia bawah tanah terus runtuh dan hampir hancur sepenuhnya. Melihat situasi tersebut Ye Yunfei segera membawa Hu Miao dan Huang Xiang pergi. Ia meraih mereka dan bergegas menuju lorong bawah tanah yang menjadi jalan keluar. Beberapa saat kemudian Ye Yunfei berhasil kembali ke permukaan melalui lorong yang sebelumnya ia masuki. Namun begitu ia tiba di atas tanah, bumi langsung bergetar hebat. Gempa besar terjadi di seluruh wilayah tersebut. Tanah runtuh dan puncak-puncak gunung di sekitarnya tenggelam ke dalam bumi. Asap dan debu mengepul ke udara, menutupi langit dan matahari. Beberapa saat kemudian, gempa bumi yang mengguncang wilayah itu akhirnya berhenti. Getaran yang sebelumnya begitu dahsyat perlahan mereda hingga akhirnya tanah kembali sunyi dan damai. Jika memandang ke sekeliling, pemandangan yang tersisa benar-benar mengerikan. Hamparan tanah sejauh puluhan mil telah hancur total, retakan besar terbentang di mana-mana, dan banyak bagian tanah ambruk seperti baru saja dilanda topan yang sangat dahsyat. Ye Yunfei tidak berniat berlama-lama di tempat berbahaya itu. Ia segera menggunakan teknik pergerakannya dan dalam waktu yang sangat singkat tubuhnya telah melesat jauh meninggalkan lokasi tersebut. Setelah bergerak cukup jauh, Ye Yunfei akhirnya menemukan sebuah gua yang sangat terpencil. Ia segera memasuki gua tersebut lalu masuk ke dalam menara hantu. Di dalam menara hantu, deretan peti mati batu tersusun rapi. Ye Yunfei menghitung jumlahnya dengan teliti dan akhirnya menyadari bahwa terdapat total 200 peti mati batu. Di dalam setiap peti mati itu terbaring mayat iblis kuno. Dengan kata lain, kali ini Ye Yunfei memperoleh 200 mayat iblis kuno sekaligus. Melihat hasil tersebut Ye Yunfei mengangguk dengan puas. Ia merasa bahwa panen kali ini memang cukup bagus. Setelah itu Ye Yunfei melambaikan tangannya. Dari cincin spasialnya langsung jatuh tumpukan besar batu hitam. Batu-batu tersebut tidak lain adalah batu jiwa. Batu jiwa itu semuanya diperoleh dari platform tinggi tempat ahli ras iblis kuno sebelumnya menyimpan peti mati batu. Tidak lama kemudian Hu Miao juga muncul di samping Ye Yunfei. Ia mengatakan bahwa dirinya juga memiliki sejumlah batu jiwa. Setelah itu, Hu Miao mengeluarkan banyak batu jiwa dari cincin spasialnya. Dalam waktu singkat, di depan Ye Yunfei telah terbentuk 4 hingga 5 tumpukan batu jiwa yang sangat besar. Setiap tumpukan bahkan mencapai ketinggian 4 hingga 5 meter, tampak seperti gunung kecil yang berwarna hitam. Jika dihitung secara kasar, jumlah batu jiwa tersebut setidaknya mencapai puluhan ribu buah. Melihat pemandangan itu, Hu Miao tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Ia benar-benar terkejut melihat jumlah batu jiwa yang begitu banyak.
Ye Yunfei sendiri juga sangat puas. Ia mengangguk sambil tersenyum. Batu jiwa tersebut awalnya ditempatkan oleh ahli ras iblis kuno itu untuk memelihara sisa jiwanya. Kini semua harta tersebut telah menjadi milik Ye Yunfei. Ye Yunfei kemudian memutuskan bahwa batu jiwa itu akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama untuk dirinya, Hu Miao, dan Huang Xiang. Namun Hu Miao justru menolak dengan halus. Ia mengatakan bahwa Ye Yunfei seharusnya menggunakan batu jiwa itu sendiri karena Ye Yunfei jauh lebih membutuhkan peningkatan kekuatan dibandingkan mereka berdua. Ye Yunfei hanya menggelengkan kepala. Ia menjelaskan bahwa tidak ada gunanya jika hanya dirinya sendiri yang menjadi kuat. Hu Miao dan Huang Xiang juga harus menjadi lebih kuat agar dapat membantu dirinya. Jika mereka tetap lemah, mereka hanya akan terus membutuhkan perlindungan darinya. Mendengar penjelasan itu, Hu Miao akhirnya tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia juga menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini mereka memang tidak bisa banyak membantu Ye Yunfei ketika menghadapi musuh yang kuat. Huang Xiang juga mengungkapkan pemikiran yang sama. Ia merasa bahwa dirinya harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya agar tidak menjadi beban bagi Ye Yunfei di masa depan. Akhirnya Hu Miao dan Huang Xiang masing-masing mengambil sepertiga dari batu jiwa tersebut. Setelah itu Ye Yunfei duduk bersila. Dengan satu lambaian tangannya puluhan batu jiwa langsung melayang ke depan tubuhnya. Ye Yunfei membuka mulutnya lalu menarik napas panjang. Dalam sekejap untaian kekuatan jiwa mulai diekstraksi dari batu jiwa tersebut dan masuk ke dalam tubuh Ye Yunfei. Waktu berlalu perlahan. Hari demi hari terus berganti. Lebih dari setengah bulan kemudian, Ye Yunfei akhirnya berhasil menyerap seluruh batu jiwa tersebut. Batu-batu itu kini hanya tersisa sebagai pecahan batu tak berguna. Ye Yunfei perlahan membuka matanya. Ia merasakan perubahan besar pada dirinya. Ia menyadari bahwa kekuatan jiwanya hampir meningkat 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Saat ini kekuatan jiwa Ye Yunfei mampu merasakan segala sesuatu dalam jarak sekitar 400.000 meter. Dengan satu pikiran, sebuah pedang kecil langsung muncul dari lautan jiwanya dan melayang di depan tubuhnya. Pedang kecil tersebut adalah pedang jiwa surgawi. Pedang jiwa surgawi merupakan senjata yang terbentuk dari pemadatan niat pedang dan kekuatan jiwa. Pedang ini dikendalikan sepenuhnya oleh jiwa sehingga memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Dengan hanya satu pikiran, pedang tersebut dapat langsung menyerang target. Selain itu, pedang jiwa surgawi tidak hanya mampu menyerang jiwa lawan, tetapi juga dapat menyerang tubuh fisik mereka. Bahkan pedang ini dapat digunakan untuk menyerang berbagai materi nyata. Ye Yunfei memperhatikan pedang kecil itu dengan penuh kepuasan. Ia merasa bahwa kekuatan pedang jiwa surgawi sekarang sudah meningkat cukup besar. Dengan satu pikiran dari Ye Yunfei, sebuah pohon besar yang berdiri menjulang di luar gua tiba-tiba hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Padahal pedang jiwa surgawi masih tampak melayang di depan Ye Yunfei dan tidak terlihat bergerak sama sekali. Hal itu terjadi karena kecepatan pedang jiwa surgawi sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Begitu Ye Yunfei memiliki niat untuk menyerang, pedang tersebut langsung mencapai targetnya seolah tidak membutuhkan waktu sama sekali. Melihat hasil tersebut, Ye Yunfei mengangguk dengan puas. Pedang jiwa surgawi memiliki kekuatan membunuh yang sangat menakutkan. Dalam dunia seni bela diri, kecepatan seringkali menjadi kunci untuk menembus pertahanan lawan. Dengan kekuatan pedang jiwa surgawi saat ini, Ye Yunfei yakin bahwa ia mampu membunuh seorang ahli alam pendirian fondasi tingkat lanjut dalam sekejap. Bahkan jika bertemu dengan ahli yang lebih kuat di alam cairan mendalam, pedang ini masih mampu memberikan tekanan yang besar. Setelah itu tatapan Ye Yunfei beralih ke arah mayat-mayat iblis kuno yang tersimpan di dalam menara hantu. Ia menghitung kembali jumlahnya dan menyadari bahwa terdapat 200 mayat iblis kuno di sana. Jika ditambah dengan sebagian sari darah Pangeran Jiao yang sebelumnya ia peroleh, jumlah material yang dimilikinya sudah cukup besar. Namun Ye Yunfei juga menyadari bahwa untuk benar-benar menguasai teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi tingkat ke-6, jumlah tersebut kemungkinan masih sedikit kurang. Menurut perhitungannya, ia juga perlu mengumpulkan esensi garis keturunan dari banyak raja binatang buas. Selain itu, ia juga perlu memurnikan berbagai pil berharga khusus untuk penguatan tubuh. Jika semua itu dapat disiapkan dengan baik, maka kemungkinan besar ia bisa berhasil mencapai tingkat ke-6 teknik tersebut. Teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi memang semakin sulit dikuasai pada setiap tingkatnya. Semakin tinggi tingkatnya, semakin besar pula kebutuhan terhadap kualitas dan jumlah esensi darah yang diperlukan. Namun kekuatan yang diperoleh setelah berhasil menguasainya juga akan meningkat secara luar biasa.
Hu Miao kemudian mengingatkan Ye Yunfei bahwa di dunia tambang kristal kecil ini terdapat banyak sekali binatang iblis dengan kekuatan Raja Binatang. Ia menyarankan agar Ye Yunfei memburu mereka untuk memperoleh esensi garis keturunan yang dibutuhkan. Ye Yunfei mengangguk setuju. Ia memang harus memburu sejumlah besar makhluk iblis dengan kekuatan Raja Binatang. Setelah itu, Ye Yunfei meninggalkan menara hantu dan keluar dari gua. Ia berdiri di luar gua lalu melepaskan kekuatan jiwanya ke segala arah. Dalam sekejap seluruh wilayah dalam radius 400.000 meter langsung masuk ke dalam persepsinya. Tidak lama kemudian Ye Yunfei menemukan target pertamanya. Ia merasakan keberadaan sekelompok besar serigala ganas di suatu arah. Tubuh Ye Yunfei langsung melesat menuju arah tersebut. Beberapa saat kemudian ia tiba di sebuah padang rumput luas. Di tempat itu terdapat ratusan serigala api yang berkeliaran. Begitu melihat Ye Yunfei, ratusan serigala api itu langsung mengamuk. Mata mereka yang buas dipenuhi niat membunuh. Namun pada saat berikutnya sebuah pedang kecil melesat keluar dari kepala Ye Yunfei. Dalam sekejap pedang itu menembus tengkorak para serigala api satu persatu. Sebelum kawanan serigala tersebut memahami apa yang sedang terjadi, mereka sudah jatuh ke tanah sebagai mayat. Pedang jiwa surgawi bergerak begitu cepat sehingga serigala-serigala itu bahkan tidak sempat melawan. Hanya dalam 1 detik ratusan serigala api itu telah terbunuh. Padahal semua serigala api tersebut memiliki kekuatan setara Raja Binatang tingkat 4 hingga 6, yang setara dengan tahap awal hingga akhir alam kondensasi sejati di antara para praktisi manusia. Namun di hadapan pedang jiwa surgawi, mereka semua terbunuh dalam sekejap tanpa kesempatan untuk melawan. Setelah membunuh ratusan serigala api tersebut, Ye Yunfei segera menggunakan teknik rahasia dari teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi. Dengan teknik itu ia mengekstrak dan menyimpan sari darah dari ratusan serigala api iblis tersebut satu persatu. Setiap tetes esensi garis keturunan yang berharga itu dikumpulkan dengan hati-hati untuk digunakan dalam kultivasi berikutnya. Tidak lama kemudian kekuatan jiwa Ye Yunfei menyebar jauh ke segala arah dan segera merasakan keberadaan makhluk lain di kejauhan. Dalam persepsinya muncul seekor singa iblis yang bergerak di dalam hutan yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Makhluk itu memiliki kekuatan Raja Binatang tingkat ke-8, sebuah kekuatan yang cukup kuat bagi kebanyakan praktisi. Begitu menemukan targetnya, Ye Yunfei langsung bergerak cepat. Tubuhnya melesat dan dalam sekejap ia telah tiba tepat di depan singa iblis tersebut. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada lawannya untuk bereaksi, Ye Yunfei mengayunkan tinju dan menghantam kepala singa iblis itu dengan satu pukulan. Tubuh singa iblis tersebut langsung runtuh dan Ye Yunfei segera mengekstrak sari darahnya. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, bahkan seorang kultivator alam pendirian fondasi tingkat akhir pun dapat dibunuhnya dengan cepat. Oleh karena itu, menghadapi binatang buas yang hanya memiliki kekuatan Raja Binatang jelas bukanlah masalah baginya. Bagi Ye Yunfei, makhluk-makhluk tersebut hanya akan dibantai tanpa kesulitan. Selain itu, kemampuan persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei sangat kuat. Ia dapat dengan mudah merasakan lokasi berbagai makhluk iblis yang berada jauh di sekitarnya. Ditambah dengan kecepatan dan kelincahannya yang luar biasa, proses perburuan binatang iblis menjadi sangat cepat. Dunia kecil tambang kristal ini juga dipenuhi oleh berbagai makhluk iblis yang hidup dalam kelompok besar. Hal itu membuat Ye Yunfei semakin mudah memburu mereka dan mengumpulkan esensi garis keturunan dalam jumlah besar. 1 hari berlalu dengan cepat. Dalam waktu tersebut Ye Yunfei telah memburu ribuan binatang buas. Semua makhluk iblis itu memiliki kekuatan setingkat Raja Binatang. Ia mengekstrak esensi garis keturunan mereka satu persatu lalu menyimpannya dengan hati-hati. Setelah menghitung hasil perburuannya, Ye Yunfei menyadari bahwa jumlah esensi darah yang ia kumpulkan sudah sangat banyak. Ia merasa bahwa jumlah tersebut sudah cukup untuk tujuan berikutnya. Dengan penuh keyakinan Ye Yunfei bergumam dalam hati bahwa kini saatnya ia mencoba menguasai teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi tingkat ke-6. Setelah membuat keputusan tersebut, Ye Yunfei kembali menuju gua tempat ia bersembunyi sebelumnya dan sekali lagi memasuki menara hantu. Di dalam menara itu, Ye Yunfei memanggil Huang Xiang dan meminta bantuannya untuk memurnikan sejumlah pil. Tidak lama kemudian Huang Xiang muncul dari kuali ramuan ajaib. Ketika Ye Yunfei melihatnya, ia langsung menyadari bahwa keadaan Huang Xiang telah berubah cukup banyak. Tubuh Huang Xiang yang sebelumnya hanya berupa wujud jiwa kini tampak jauh lebih nyata. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya gelap yang aneh dan aura yang keluar darinya terasa sangat kuat. Perubahan ini terjadi karena sebelumnya di dunia bawah tanah Huang Xiang telah menyerap sejumlah besar energi yin yang sangat murni. Energi itu memberikan dampak besar pada dirinya. Huang Xiang sendiri sangat gembira dengan perkembangan tersebut.
Tubuh hantu yang ia bentuk ini mulai terbentuk dengan stabil. Ia tidak lagi hanya berupa jiwa yang lemah seperti sebelumnya. Tubuh hantu itu dapat berubah menjadi nyata atau ilusi, dapat membesar atau mengecil, dan memiliki berbagai kemampuan unik yang sulit dibayangkan. Bahkan jika suatu hari ia tidak mengubahnya menjadi tubuh fisik manusia, ia tetap dapat menjelajahi dunia dalam wujud hantu dengan kebebasan yang jauh lebih besar. Huangxiang menyadari bahwa semua perubahan ini terjadi karena ia bertemu dengan Ye Yunfei. Tanpa pertemuan tersebut, ia mungkin masih menjadi jiwa lemah yang tersembunyi di dalam kuali ramuan. Ye Yunfei hanya tersenyum ketika mendengar ucapan tersebut. Menurutnya tubuh roh memang memiliki kebebasannya sendiri, tetapi tubuh fisik juga memiliki misteri dan kelebihannya. Jika suatu hari Huangxiang berhasil membangun kembali tubuh fisiknya, ia dapat berlatih teknik kultivasi hantu sekaligus kekuatan spiritual manusia. Dengan kultivasi ganda seperti itu, kekuatan Huangxiang akan meningkat secara luar biasa. Huangxiang mengangguk penuh keyakinan. Ia percaya pada pengetahuan dan pandangan Ye Yunfei yang jauh melampaui dirinya. Hu Miao yang berada di dekat mereka juga berkata dengan bangga bahwa meskipun dunia penuh dengan praktisi bela diri, sangat sedikit orang yang dapat menyamai pengetahuan dan wawasan gurunya. Hu Miao mengetahui latar belakang Ye Yunfei sehingga ia tidak merasa bahwa ucapannya berlebihan. Setelah percakapan itu berakhir, Ye Yunfei segera mengakhiri pembicaraan mereka dan memulai pekerjaan yang sebenarnya. Ia mengeluarkan sejumlah besar ramuan spiritual dari cincin spasialnya. Bersama Huangxiang, ia mulai memurnikan berbagai pil yang dibutuhkan. Ye Yunfei memberikan lebih dari selusin formula pil kepada Huangxiang. Semua formula tersebut berkaitan dengan penguatan tubuh. Kemampuan alkimia Huangxiang saat ini sudah cukup kuat untuk memurnikan pil spiritual tingkat 9. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab memurnikan sejumlah pil tingkat 9. Sementara Ye Yunfei sendiri memurnikan berbagai pil berharga lainnya. Hari demi hari berlalu saat mereka berdua terus memurnikan pil tanpa henti. Beberapa hari kemudian akhirnya proses pemurnian selesai. Di depan Ye Yunfei kini terdapat tumpukan besar pil yang baru selesai dimurnikan. Sekitar setengah dari pil tersebut adalah pil berharga, sementara setengah lainnya merupakan pil spiritual tingkat 9. Melihat hasil tersebut Ye Yunfei merasa sangat puas. Kini semua persiapan telah selesai dan ia dapat memulai kultivasi tingkat ke-6 dari teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi. Dengan penuh semangat Ye Yunfei bergerak menuju sudut menara ilusi. Di tempat itu terdapat 200 peti mati batu yang sebelumnya ia kumpulkan dari dunia bawah tanah. Di dalam setiap peti mati terbaring mayat iblis kuno. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan membuka tutup salah satu peti mati. Begitu peti mati itu terbuka, seberkas cahaya iblis langsung melesat keluar dan menyerbu ke dalam lautan jiwa Ye Yunfei. Cahaya itu berubah menjadi jiwa iblis kuno yang menjerit dengan ganas. Namun sebelum jiwa tersebut sempat melakukan apapun, gelombang kekuatan jiwa Ye Yunfei langsung menghantamnya dengan dahsyat. Dalam sekejap jiwa iblis kuno itu hancur berkeping-keping. Semua mayat iblis kuno yang tersimpan di peti mati itu memang menyimpan sisa jiwa yang menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Namun kekuatan jiwa Ye Yunfei sekarang sudah terlalu kuat bagi mereka. Sisa jiwa tersebut tidak lebih kuat dari semut di hadapannya. Setelah itu Ye Yunfei membuka semua 200 peti mati batu yang tersisa. Satu persatu ia menghancurkan sisa jiwa dari 200 mayat iblis kuno tersebut. Setelah semua sisa jiwa dihancurkan, Ye Yunfei mulai mengekstrak esensi garis keturunan dari mayat-mayat tersebut. Sebagian besar hari berlalu sebelum proses itu selesai. Akhirnya sari darah dari 200 mayat iblis kuno berhasil diekstraksi sepenuhnya. Setelah itu Ye Yunfei mengeluarkan sebuah kuali besi besar. Ia memasukkan seluruh sari darah dari 200 iblis kuno, sari darah dari ribuan binatang iblis yang telah ia buru, serta sebagian sari darah Pangeran Jiao yang sebelumnya ia peroleh. Kemudian semua pil yang telah dimurnikan bersama Huangxiang juga dimasukkan ke dalam kuali tersebut. Dengan satu gerakan jari, Ye Yunfei memanggil api bumi yang keluar dari ujung jarinya dan jatuh ke dalam kuali. Api itu langsung menyala hebat di dalam kuali besar tersebut. Setelah semuanya siap, Ye Yunfei melompat masuk ke dalam kuali. Proses kultivasi yang panjang pun dimulai. Hari demi hari berlalu sementara api di dalam kuali terus menyala. Lebih dari 10 hari kemudian api yang berkobar di dalam kuali mulai perlahan mereda. Pada suatu saat tubuh Ye Yunfei perlahan bangkit dari dalam kuali tersebut. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas yang menyilaukan, seolah-olah tubuhnya ditempa dari emas murni. Tulang, daging, tendon, bahkan organ dalamnya tampak berkilauan dengan cahaya keemasan.
Setiap sedikit pergerakan ki dan darah di dalam tubuhnya menghasilkan getaran yang menakutkan seperti tanah longsor atau gelombang tsunami. Energi yang memancar dari tubuhnya terasa seperti letusan gunung berapi yang dahsyat. Seluruh tubuhnya bahkan tampak diselimuti lapisan api ilahi yang samar, seolah-olah ia sedang berdiri di tengah lautan api. Tiba-tiba Ye Yunfei mengayunkan salah satu lengannya. Lengan itu menembus udara dengan kekuatan yang luar biasa dan menciptakan ledakan udara yang dahsyat. Kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Lengan tersebut terus membesar, menebal, dan memanjang. Dalam sekejap panjangnya mencapai 30 meter dan ukurannya membesar 2 hingga 300 kali lipat dari ukuran normal. Lengan raksasa itu tampak seperti naga emas yang melintas di langit, memancarkan kekuatan yang begitu mengerikan hingga ruang di sekitarnya bergetar hebat. Kemudian, setelah berdiri dengan tenang beberapa saat di dalam menara ilusi, Ye Yunfei menarik kembali lengannya yang sebelumnya telah memanjang. Ia segera melompat ke udara dan mengayunkan kaki kanannya dengan sebuah tendangan kuat ke arah ruang kosong di depannya. Dalam sekejap tubuhnya melepaskan gelombang kekuatan yang dahsyat. Kaki kanan Ye Yunfei mulai berubah dengan cepat. Kaki itu terus membesar dan menebal, otot-ototnya menggembung dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam waktu yang sangat singkat, kaki tersebut telah berubah menjadi kaki raksasa sepanjang lebih dari 20 meter. Kaki raksasa itu menghantam dari udara dengan kekuatan yang luar biasa besar, seolah-olah sebuah gunung raksasa sedang diinjakkan dari langit. Setelah serangan itu selesai, kaki kanan Ye Yunfei perlahan kembali ke ukuran normal. Ia mendarat kembali di tanah dengan gerakan ringan namun penuh kekuatan. Ye Yunfei segera menyadari perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Kemampuan supranatural fisiknya kini telah berkembang lebih jauh. Jika sebelumnya hanya lengannya yang dapat berubah bentuk, sekarang bahkan kedua kakinya juga mampu berubah bentuk sesuai kehendaknya. Ia mengepalkan tinjunya perlahan. Dari dalam tubuhnya terdengar serangkaian gema yang dalam dan kuat, seperti raungan makhluk purba yang berasal dari kedalaman bumi. Dengan penuh kepuasan Ye Yunfei menyadari bahwa kekuatan fisiknya kini telah mencapai 10 juta jin. Kekuatan fisik sebesar itu merupakan sesuatu yang sangat menakutkan bagi para praktisi bela diri yang berada di alam pendirian fondasi. Bagi mereka, kekuatan tersebut dapat menjadi bencana yang mematikan. Dengan kekuatan yang telah meningkat pesat ini, Ye Yunfei bahkan merasa bahwa jika ia bertemu dengan seorang ahli pada tahap awal alam cairan mendalam, ia dapat bertarung tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan menurut perkiraannya, jika kultivator alam cairan mendalam tahap awal tersebut hanya memiliki kekuatan tempur rata-rata, kemungkinan besar orang itu bukanlah tandingannya. Setelah memastikan kekuatan fisiknya meningkat pesat, Ye Yunfei memutuskan untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya juga. Ia duduk bersila di tanah dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap tumpukan besar kristal spiritual muncul di sekeliling tubuhnya. Kristal-kristal itu menumpuk seperti gunung-gunung kecil yang mengelilingi dirinya. Kemudian Ye Yunfei mulai mengedarkan kitab 9 yang, mencoba menembus ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Pada saat yang sama urat ilahi kekacauan yang berada di dalam tubuhnya juga mulai muncul. Urat-urat ilahi itu tampak seperti jalur bintang yang melintasi langit, memancarkan cahaya yang terang dan mempesona. Sejumlah besar energi spiritual mulai mengalir keluar dari kristal-kristal di sekelilingnya. Energi tersebut terus berkumpul dan masuk ke dalam tubuh Ye Yunfei seperti arus sungai yang tidak pernah berhenti. Satu hari berlalu dengan cepat. Pada suatu saat energi di dalam tubuh Ye Yunfei tiba-tiba meledak. Ia berhasil menembus ke tahap menengah alam Ningxen. Namun Ye Yunfei tidak berhenti di sana. Ia terus mengedarkan kitab 9 yang dengan tenang dan stabil. Satu hari lagi berlalu. Energi spiritual di dalam tubuhnya kembali meledak dengan kuat. Kali ini Ye Yunfei berhasil menembus ke tahap akhir alam kondensasi. Setelah mencapai tahap ini, Ye Yunfei akhirnya menghentikan kultivasinya. Ia merasa bahwa untuk saat ini peningkatan tersebut sudah cukup. Ia tidak ingin terburu-buru dalam meningkatkan kekuatan spiritualnya. Menurutnya semakin kokoh fondasi kekuatan spiritual seseorang, semakin besar manfaatnya bagi perkembangan kultivasi di masa depan. Sebenarnya Ye Yunfei dapat dengan mudah menembus langsung ke alam pendirian fondasi jika ia mau. Dengan penguasaannya atas kitab 9 yang serta keberadaan urat ilahi kekacauan di dalam tubuhnya, terobosan dalam kekuatan spiritual bukanlah masalah baginya. Namun Ye Yunfei memilih untuk menahan diri demi menjaga fondasi yang lebih stabil. Ia kemudian mengingat kembali semua hal yang ia peroleh sejak memasuki dunia kecil tambang kristal ini. Ia telah mendapatkan begitu banyak keuntungan. Kekuatan jiwanya meningkat pesat, tubuh fisiknya mengalami lompatan besar, dan kekuatan spiritualnya juga berhasil menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan semua itu membuat Ye Yunfei tersenyum puas.
Setelah itu ia berdiri dan meninggalkan menara ilusi, lalu berjalan keluar dari gua. Ye Yunfei memandang ke kejauhan dan berpikir bahwa dunia kecil tambang kristal ini mungkin akan segera tertutup. Dunia kecil adalah ruang yang berdiri sendiri dan biasanya terisolasi dari dunia luar. Hanya dalam kondisi tertentu celah akan terbuka sehingga makhluk hidup dari dunia luar dapat masuk. Namun celah tersebut tidak akan terbuka selamanya. Setelah jangka waktu tertentu, pintu masuk dan keluar dunia kecil akan tertutup secara otomatis. Ye Yunfei memperkirakan bahwa pintu masuk dunia tambang kristal ini tidak akan terbuka lama lagi. Karena itu, ia memutuskan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mencari lebih banyak urat kristal sebelum dunia kecil ini tertutup sepenuhnya. Dengan sebuah pikiran, Ye Yunfei memindahkan Wenzi dan puluhan siswa dari Akademi Penjaga melalui teleportasi. Begitu muncul di hadapan Ye Yunfei, Wenzi dan para siswa itu langsung merasa sangat gembira. Selama ini, Ye Yunfei telah menempatkan mereka di sudut terpencil di dalam menara pantom. Karena itu, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di luar selama waktu tersebut. Wenzi memandang sekeliling dengan terkejut. Ia merasa heran melihat bahwa mereka kini berada di luar dunia bawah tanah yang menakutkan itu. Ia segera menyadari bahwa mereka akhirnya berhasil keluar dari tempat menyeramkan tersebut. Ye Yunfei mengangguk sambil tersenyum dan memastikan bahwa mereka memang sudah keluar. Wenzi menepuk dadanya dengan lega. Puluhan siswa lain juga tampak sangat bersemangat. Pengalaman mereka di dunia bawah tanah itu benar-benar meninggalkan rasa takut yang mendalam. Setelah suasana menjadi tenang, Ye Yunfei mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan dan mencari urat kristal lain yang mungkin masih tersisa. Kemudian Ye Yunfei memimpin Wenzi dan puluhan siswa itu untuk menjelajahi wilayah tersebut. Namun setelah mencari cukup lama, mereka tidak menemukan satupun urat kristal baru. Yang mereka temukan hanyalah lubang-lubang tambang yang sudah ditinggalkan dan telah selesai ditambang oleh kelompok lain. Ye Yunfei akhirnya menyadari bahwa selama waktu mereka berada di dunia kecil ini, hampir semua urat kristal yang ada telah habis ditambang oleh berbagai kekuatan. Saat itu tiba-tiba terdengar tawa yang menyeramkan dari kejauhan. Suara tersebut bahkan menggema melintasi beberapa jurang pegunungan. Seorang siswa segera menyadari bahwa suara itu kemungkinan berasal dari siswa Akademi Penjaga yang lain. Ye Yunfei mengangguk dan memutuskan untuk memeriksa situasi tersebut terlebih dahulu. Kekuatan jiwanya segera menyebar dan dalam sekejap ia mengetahui apa yang sedang terjadi. Di kejauhan terdapat sekitar selusin siswa dari Akademi Penjaga yang sedang dikejar oleh lebih dari 70 praktisi bela diri. Sebagian besar siswa Akademi Penjaga itu terluka parah. Tubuh mereka berlumuran darah, napas mereka lemah, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Para pengejar di belakang mereka adalah anggota klan Xiao. Mereka terus mengejar sambil melontarkan ejekan dan tawa yang kejam. Para anggota klan Xiao itu bahkan menyatakan bahwa mereka tidak peduli dengan murka Akademi Penjaga. Menurut mereka, para petinggi klan Xiao telah memerintahkan agar setiap anggota Akademi Penjaga yang mereka temui harus diserang tanpa ampun. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa mungkin tidak lama lagi Akademi Penjaga akan runtuh. Ucapan-ucapan itu membuat para siswa Akademi Penjaga yang melarikan diri semakin putus asa. Di antara para pengejar tersebut, seseorang bahkan mengatakan bahwa 4 siswa perempuan di antara mereka cukup cantik dan tidak boleh dibunuh terlebih dahulu. Ia berniat menahan mereka untuk kesenangan sebelum akhirnya membunuh mereka. Mendengar hal itu, para anggota klan Xiao lainnya tertawa keras. Sementara itu, selusin siswa Akademi Penjaga yang melarikan diri semakin ketakutan dan terus berlari untuk menyelamatkan diri. Namun karena sebagian besar dari mereka terluka parah, kecepatan mereka semakin lama semakin menurun. Dalam waktu singkat mereka hampir tertangkap oleh para pengejar. Pada saat itulah mereka tiba-tiba menerima pesan melalui telepati. Suara itu berasal dari Ye Yunfei yang meminta mereka segera berlari menuju arahnya. Mendengar nama Ye Yunfei, para siswa tersebut langsung terkejut dan saling memandang satu sama lain. Suara Ye Yunfei kembali terdengar di dalam lautan jiwa mereka dengan nada tenang. Ia mengatakan bahwa siapapun yang tidak ingin mati sebaiknya segera datang ke arahnya. Sebaliknya, siapapun yang ingin mati dipersilakan melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah ragu sejenak, selusin siswa itu akhirnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Mereka segera berlari menuju arah Ye Yunfei dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Tawa dingin dan kejam tiba-tiba terdengar dari belakang para siswa Akademi Penjaga yang sedang melarikan diri. Para anggota klan Xiao terus mengejar tanpa henti, dan suara mereka dipenuhi ejekan serta niat membunuh. Mereka merasa bahwa mangsa mereka sudah tidak memiliki jalan keluar lagi dan hanya tinggal menunggu kematian. Sementara itu, para siswa Akademi Penjaga yang melarikan diri akhirnya melintasi sebuah celah gunung dan langsung bertemu dengan Ye Yunfei serta kelompoknya.
Begitu melihat mereka, puluhan siswa yang berada di sisi Ye Yunfei segera berteriak keras memanggil mereka agar cepat mendekat. Mereka mengatakan bahwa selama Ye Yunfei berada di sini, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Kata-kata itu langsung membangkitkan semangat para siswa yang dikejar. Ketika mereka melihat Ye Yunfei dan puluhan siswa Akademi Penjaga yang berdiri bersamanya, hati mereka langsung dipenuhi kegembiraan. Perasaan mereka seolah-olah baru saja lolos dari kematian. Tanpa ragu mereka berlari menuju kelompok Ye Yunfei dengan seluruh tenaga yang tersisa. Tidak lama kemudian para pengejar dari klan Xiao juga tiba di tempat itu. Begitu mereka melihat bahwa ada puluhan siswa Akademi Penjaga berkumpul di sana, mereka sempat terkejut. Namun setelah menghitung jumlah lawan, mereka segera menyadari bahwa jumlah siswa Akademi Penjaga hanya sekitar 40 orang, sedangkan mereka sendiri berjumlah lebih dari 70 orang. Keyakinan mereka pun kembali muncul. Para anggota klan Xiao segera berteriak memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama dan membasmi seluruh siswa Akademi Penjaga yang ada di tempat itu. Mereka bahkan menyebut para siswa tersebut sebagai sampah yang harus segera disingkirkan. Ketika kedua kelompok saling berhadapan, salah satu anggota klan Xiao tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak keras bahwa orang itu adalah Ye Yunfei. Beberapa hari sebelumnya, Ye Yunfei pernah memimpin orang-orang memasuki urat kristal besar dan menambangnya di hadapan semua orang, sehingga banyak anggota klan Xiao yang mengenali wajahnya. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapannya dingin saat menyapu para anggota klan Xiao yang mengepung mereka. Ia bertanya dengan nada tenang mengenai alasan klan Xiao menyerang orang-orang dari Akademi Penjaga. Ia ingin mengetahui apakah serangan itu hanya berkaitan dengan perebutan urat kristal atau memang merupakan perintah dari para petinggi klan Xiao. Namun para anggota klan Xiao sama sekali tidak menghargai pertanyaan tersebut. Mereka memandang Ye Yunfei dengan penuh kemarahan dan kesombongan. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa Ye Yunfei tidak memiliki hak untuk menanyai mereka. Mereka menyatakan bahwa menangkap Ye Yunfei dan membawanya kembali ke keluarga akan menjadi prestasi besar. Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa anggota klan Xiao segera mengusulkan agar semua orang bekerja sama untuk menyerang dan terlebih dahulu mengalahkan Ye Yunfei. Tidak lama kemudian 6 kultivator tingkat akhir alam pendirian fondasi melangkah maju. Keenam orang ini merupakan talenta terbaik di antara generasi muda klan Xiao. Mereka selalu merasa bangga dan arogan terhadap kekuatan mereka sendiri. Menurut mereka, jika 6 orang dengan kekuatan seperti itu bekerja sama, mengalahkan Ye Yunfei seharusnya bukanlah hal yang sulit. Namun Ye Yunfei tetap berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak bergerak sedikit pun. Ekspresinya bahkan terlihat meremehkan, seolah-olah keenam kultivator kuat itu sama sekali tidak layak diperhatikan olehnya. Sikap tersebut membuat salah satu kultivator tingkat akhir alam pendirian fondasi dari klan Xiao menjadi sangat marah. Ia meraung dengan keras dan mempercepat langkahnya, bersiap untuk menyerang Ye Yunfei. Namun tepat pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di antara alis kultivator tersebut. Darah menyembur keluar dari luka itu tanpa peringatan. Kultivator itu langsung berhenti di tempat dengan ekspresi bingung. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya, hanya untuk melihat darah mengalir dari dahinya. Beberapa saat kemudian matanya mulai kehilangan cahaya kehidupan. Tubuhnya perlahan terkulai dan jatuh ke tanah. Ia telah mati. Di dalam hatinya Ye Yunfei mengangguk pelan. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, ia memang mampu langsung membunuh kultivator alam pendirian fondasi tingkat akhir menggunakan pedang jiwa surgawi. Kecepatan serangan tersebut begitu luar biasa hingga prosesnya hampir tidak menimbulkan suara. Kecuali jika ada ahli alam cairan mendalam yang hadir di tempat itu, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menyadari bagaimana serangan tersebut dilakukan. Para anggota klan Xiao dan para siswa Akademi Penjaga yang menyaksikan kejadian itu semua terkejut. Di bawah tatapan begitu banyak orang, seorang kultivator tingkat akhir alam pendirian fondasi tiba-tiba mati secara misterius. Pada saat itulah suara tenang Ye Yunfei terdengar lagi. Ia kembali meminta jawaban atas pertanyaannya dan mengatakan bahwa kesabarannya tidak banyak. Seorang ahli lain dari klan Xiao yang juga berada di tahap akhir alam pendirian fondasi segera meraung dengan marah. Ia menuduh bahwa Ye Yunfei pasti telah membunuh rekannya. Ye Yunfei hanya mencibir. Menurutnya para anggota klan Xiao itu tampaknya benar-benar tidak berniat menjawab pertanyaannya. Kultivator yang tadi marah langsung mengayunkan tombak panjangnya dan menyerang Ye Yunfei dengan bayangan tombak yang menyapu udara. Namun sekali lagi suara lembut terdengar. Sebuah lubang berdarah muncul di antara alis kultivator tersebut. Tubuhnya langsung berhenti bergerak. Beberapa saat kemudian ia terhuyung dan jatuh ke tanah sebagai mayat.
Kali ini pun tidak ada seorang pun yang dapat melihat dengan jelas bagaimana kultivator tersebut terbunuh. Semua orang memandang Ye Yunfei dengan ekspresi kebingungan. Meskipun mereka menduga Ye Yunfei yang melakukan serangan itu, mereka tidak dapat menemukan bukti apapun. Di antara para siswa Akademi Penjaga, Wenzi memandang Ye Yunfei dengan mata yang dipenuhi kekaguman. Ia sangat yakin bahwa Ye Yunfei adalah orang yang membunuh kedua kultivator itu. Para anggota klan Xiao yang tersisa kini mulai merasa takut. 4 kultivator alam pendirian fondasi tingkat lanjut yang masih hidup tanpa sadar mundur beberapa langkah. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah bahwa Ye Yunfei berani membunuh orang dari klan Xiao. Namun begitu kata-kata itu keluar, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya dan darah mengalir keluar. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Pemandangan ini membuat semua orang di sekitarnya tersentak kaget. 3 ahli alam pendirian fondasi tingkat lanjut telah mati secara misterius dalam waktu singkat. 3 kultivator yang tersisa dari klan Xiao kini benar-benar ketakutan. Mereka memandang Ye Yunfei seolah-olah sedang melihat iblis yang menakutkan. Ye Yunfei kembali bertanya dengan nada dingin apakah mereka sekarang bersedia menjawab pertanyaannya. Ia kemudian menunjuk salah satu kultivator tingkat akhir alam pendirian fondasi dan memintanya menjawab. Orang itu langsung mundur puluhan langkah dengan panik, berusaha menjauh dari Ye Yunfei. Namun pada saat berikutnya sebuah lubang darah kembali muncul di antara alisnya. Tubuhnya perlahan jatuh ke tanah dan ia pun mati seperti yang lainnya. Sekali lagi seorang ahli alam pendirian fondasi tingkat lanjut terbunuh tanpa perlawanan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka, seolah-olah mereka berada di dalam gua es yang telah ada selama ribuan tahun. Para anggota klan Xiao yang tersisa kini memandang Ye Yunfei dengan ketakutan yang mendalam. Para siswa Akademi Penjaga di sisi Ye Yunfei juga tidak dapat menahan rasa kagum mereka. Bagi mereka kekuatan Ye Yunfei benar-benar menakutkan. Ye Yunfei kemudian menunjuk seorang anggota klan Xiao lain yang juga berada di tahap akhir alam pendirian fondasi. Kultivator itu langsung gemetar ketakutan. Ia segera memohon agar tidak dibunuh dan mengatakan bahwa ia akan menjawab semua pertanyaan. Ia menjelaskan bahwa tindakan menyerang orang-orang dari Akademi Penjaga memang merupakan perintah para petinggi klan Xiao. Sebelum memasuki dunia tambang kristal, seorang tetua klan Xiao telah memerintahkan mereka untuk bekerja sama dengan keluarga Feng Yun, sekte Shen Feng, dan sekte Tianyan untuk mencari kesempatan menyerang orang-orang dari Akademi Penjaga. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk menangkap Ye Yunfei jika memungkinkan. Para tetua klan Xiao ingin memaksanya mengungkapkan teknik canggih yang ia gunakan dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru di Akademi Penjaga. Jika mereka berhasil menangkap Ye Yunfei dan membawanya kembali ke keluarga, mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Setelah mengatakan semua itu, kultivator tersebut memohon dengan suara gemetar agar Ye Yunfei mengampuni nyawanya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.